Hmm. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu itu ada topik kan yang lalu itu masih ingat nih, berpalingnya kaum Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad menjadi pemboikotan dan keganasan mereka setelah Abu Thalib dan Siti Khadijah istrinya itu wafat. Itu kemarin. Nonton nggih, kemarin. Jadi yang kita bahas kemarin itu adalah yang makar kaum Quraisy ya, tidak henti-hentinya gitu untuk menghadang, untuk menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya, setelah pamannya Abu Thalib ini yang selalu apa namanya membantu dan mendukung dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ya istrinya tercinta, yaitu Siti Khadijah yang juga ikut rupanya mempersembahkan seluruh kepunyaannya itu untuk mendukung dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, kaum Quraisy rupanya ya gagal terus. Nah, ya. Jadi gagal terus ini atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Jadi Allah rupanya eh, apa namanya menolong ya, menjaga. Datang ya. Apa yang dijaga ini yaitu terutama orangnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dijaga oleh Allah jalannya wahyu, yaitu kitab suci Al-Quran, sampai kepada hari ini yang bisa kita nikmati Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mengambil pelajaran ini lagi ya. Apa ini yang kita intinya adalah gini, ketahanan emosi. Maksudnya ketahanan emosi itu kan Nabi Muhammad juga seorang manusia biasa. Manusia biasa itu punya anugerah namanya nafsu. Nah, nafsu ini rupanya Nabi kita Muhammad ini rupanya bisa mengendalikan emosinya itu, ya, ketahanannya itu, gitu. Itu yang kita bahas nanti, ya. Kemudian apa Bapak Ibu terhadap suatu penawaran. Jadi penawaran ini rupanya atas izin Allah, ya. Ada malaikat ya penjaga gunung, ya, Akshabain gitu, penjaga dua gunung itu, ya. Dan dua gunung ini rupanya ditawarkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Muhammad, rupanya Allah telah mengizinkan, ya, tergantung sejauh mana kamu Muhammad. Apakah kamu mengizinkan atau kamu tuh rela bahwa dua gunung ini akan saya angkat, kata malaikat, dan akan saya timpakan ya kepada orang-orang yang mengganggu kamu, orang-orang yang menyakiti kamu. Dan begitu Ibu-Ibu intinya. Mari kita lanjutkan pembahasan. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan pembahasan ini ya bisa menambah daripada sejauh mana kita ini hamba-hamba Allah yang diparingi nafsu ini untuk bisa panjenengan menahan atau mengendalikan nafsu kita itu. Dan itu salah satu di antaranya adalah pokok pangkalnya bahwa kita ini insya Allah akan dimasukkan surga oleh Allah kalau kita itu bisa menahan nafsu kita, ya. Amma man qama maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Begitu kalau disebut di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu, ngeten, dalam jangka waktu yang tidak terpaut lama, sejak wafatnya kedua orang ya yang turut serta membantu dan mendukung dakwah Rasul. Siapa dia? Yaitu Abu Thalib, paman Rasul, dan Khadijah istrinya ini. Ini sejak wafatnya kedua orang ini, ya, salah satu di antaranya faktornya, ya, kedua musibah ini luar biasa menorehkan perasaan duka dan lara yang sangat mendalam, ya, di hati dan pikiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi Bapak Ibu gangguan-gangguan dan rintangan-rintangan yang dilancarkan ya kaum kafir Quraisy, kaum musyrik Quraisy. Karena dengan kematian kedua orang ini,
Jadi wafatnya kedua orang ini, rupanya kaum Quraisy semakin bertambah leluasa, ya, semakin bertambah berani mengganggu serta menyakiti beliau, bahkan mengancam untuk membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini salah satu di antaranya merupakan keniscayaan sebenarnya. Rasulullah itu adalah manusia, hamba Allah yang paling baik, paling sempurna. Oh, coba. Ini hamba Allah, manusia yang paling bagus. Tidak ada tandingannya, bahasanya begitu. Rahmatan lil alamin. Tetapi bagaimana? Tetap saapi-api wong, sak bagus-bagusnya manusia, ya. Manusia yang terbaik, ngoten maksudipun. Bapak Ibu, maksud saya terbaik itu manusia yang selalu berada di atas jalan yang mendapat ridho dari Allah, itu namanya manusia terbaik. Karena kata baik itu relatif Bapak Ibu. Ya, relatif. Bisa saja orang menilai itu baik, orang lain menilai tidak baik. Kan gitu? Oke. Apalagi juga misalnya ada suatu rasa misalnya masakan. Orang lain mengatakan, enak ini masakannya sedap. Tapi orang lain mengatakan, waduh kepedesan aku gak suka. Begitu. Inilah kata baik. Tetapi yang kita maksud orang baik dan benar, itu adalah orang yang selalu berada di atas jalan, yang mendapatkan ridho dari Allah, dan itu selalu berada di atas jalan yang sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau saya ulang, mari kita lihat, orang yang dikatakan baik itu belum tentu benar. Orang yang dikatakan benar itu mesti baik, kan gitu. Tetapi banyak orang baik ini Pak, LGBT itu baik Pak. Ya, orang itu rupanya juga baik Pak. Banyak ini. Panji Gumilang itu ada orang yang mengatakan Panji Gumilang itu baik. Mempunyai pondok kok. Nggak mungkin pondok sebesar tingkat Asia Tenggara itu lalu kemudian orangnya itu rupanya terjadi penyimpangan atau sesat. Nggak mungkin profesor doktor kok. Oh, kiai menang. Nuwun sewu. Standar kita sebagai seorang muslim itu ngeten. Kita tarik saja. Artinya manusia yang pinter, punya titel doktor, profesor, itu banyak yang tersesat di muka bumi ini. Kan ya. Makanya nabi-nabi kita, nabi-nabi itu mohon kepada Allah agar putra-putrinya itu soleh. Bukan putra-putri pinter, tapi putra-putri yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Nonton Bapak Ibu. Ya Allah anugerahkan aku ini anak-anak ya yang soleh, solihah. Jadi kalau bahasa kita ngeten, soleh, solihah itu insya Allah pasti pinter. Tetapi wong pinter itu belum tentu soleh. Nonton ya. Apalagi zaman yang sudah akhir kayak gini ini banyak wong pinter. Nonton ya. Tetapi rupanya tidak sejalan dengan apa yang telah ditunjukkan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu, jadi oleh karena itu panjenengan harus menarik suatu kesimpulan dalam hidup ini. Wong yang dikatakan wong apik iku wong sing uripe iku selalu mengikuti petunjuk Gusti Allah dan menjauhi larangan-larangan Gusti Allah juga. Begitu Bapak Ibu. Panjenengan persani, di mana saja kita berada. Panjenengan jangan lihat seseorang itu karena punya pangkat dan jabatan. Seseorang punya titel profesor doktor. Ya, seorang pemangku pondok. Az-Zaitun kan pemangku pondok. Nuwun sewu. Saya tidak nuduh. Tetapi kan yang jelas kan, ya sebagian besar orang Indonesia ini menyatakan itu terjadinya penyimpangan.
Katanya wakil presiden ngomong kemarin itu bukan perbedaan pendapat itu, ya, tapi itu penyimpangan. Mantan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggih. Ini bisa ngambil hikmah ngoten nggih. Bapak Ibu, jadi keadaan Nabi kita Muhammad ini menurut ulama sejarah itu digambarkan laksana mendung yang bertumpuk-tumpuk. Gitu. Kalau di dalam sejarah di Rohikil Maktum yang saya baca itu. Sehingga beliau itu hampir patah semangat Bapak Ibu menghadapi situasi kaumnya ini. Ngaten. Ya, sejak mulai Nabi kita Muhammad itu diangkat jadi nabi, ngaten nggih. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, terus sampai tahun yang ke-10 ini, ngaten nggih. Itu tetap ndak enti-entinya. Ya, mereka itu tetap terus berdaya upaya untuk mengganggu Nabi kita Muhammad. Juga mengganggu orang-orang yang mengikuti jejak Nabi kita Muhammad. Bahkan kemarin sudah saya sampaikan kepada panjenengan, sampai-sampai Nabi kita Muhammad itu menginstruksikan bahwa kaumnya yang beragama Islam ini yang ikut ya jejak Nabi itu sampai disuruh merahasiakan ya apa ucapan dan perbuatannya. Ngoten Bu. Rasulullah itu menginstruksikan begitu. Bahkan Rasulullah juga menginstruksikan untuk hijrah saja. Pindah wae kon. Ngoten. Akhirnya kemudian pindah ya menuju kemana? Ke Habasyah. Ya, Habasyah itu sekarang ini Ethiopia, itu di Afrika, ya. Sampai segitu. Sampai dikejar Bapak Ibu. Ya, dikejar. Naik kapal, nyebrang laut, ya. Tidak bisa kita bayangkan ya. Jadi cukup jauh, tapi tetap dia mempertahankan imannya, tetap mempertahankan kebenaran, ya. Walaupun dia harus pindah hijrah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan anak-anak turunannya, meninggalkan pertaniannya, meninggalkan ternak-ternaknya, ditinggal demi apa? Demi mengambil, demi tetap terus menegakkan daripada kebenaran yang diyakini itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pasti panjenengan akan tanya begini, Pak, kebenaran itu kan bisa saja mungkin ya orang-orang yang beragama lain yang menganggap benar. Itu benar itu juga ya relatif juga, begitu katanya. Orang yang beragama Nasrani ya mengatakan bahwa agamanya lah yang paling benar. Apa ada orang pemeluk agama di muka bumi ini yang tidak meyakini agamanya yang paling benar? Iya ya, silakan lakum dinukum waliyadin. Kok ono putuse nek ngono iku. Wong Nabi Muhammad dulu itu ya didatangi utusan Nasrani Najran itu juga ya berdiskusi mengenai masalah ketuhanan itu. Tetapi pada akhirnya juga sampai Nabi Muhammad itu mengajak mubahalah kepada mereka. Kan ngoten, Nabi Muhammad juga tidak sekali dua kali Bapak Ibu itu ditawari, Muhammad kamu itu njaluk opo? Minta apa? Minta jadi wong sugih? Ya, minta jadi rojo, ya, penguasa, kamu minta supaya kamu mendapatkan seorang istri yang paling wayu sak jazirah Arab ini, kan gitu. Tapi Rasulullah tetap tegar, tidak bergeming sama sekali. Tetap dia teguh pendirian, ya. Bahkan ini para pengikutnya itu sampai kelaparan, ya, diboikot, kan ngoten. Ya, makan-makan daun-daunan, makan kulit binatang itu. Subhanallah. Tetapi bagaimana mereka? Mereka masih tetap teguh pendirian ya untuk berpegang kepada kebenaran yang diyakini itu. Dan kebenaran ini adalah sumbernya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang datang dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini adalah memilih pakem yang namanya agama Islam itu sampai titik darah penghabisan kita. Karena Allah ya telah menginstruksikan agama yang satu ini adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Waraditu lakumul Islam madina. Ya, Muhammad, aku telah meridhoi Islam ini sebagai agama yang kamu peluk. Inna dina indallahil Islam. Ya,
Agama yang benar itu adalah Islam. Kemarin saya nyampaikan, Bu. Agama yang paling benar, jangan paling. Karena kalau paling itu mesti ono agama sing benar. Agama Islam ini agama sing benar, bukan agama yang paling benar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngoten nggih? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kafir Quraisy ini tetap ya, justru lebih menjadi-jadi. Mereka lebih leluasa dan berani menyusahkan dan menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan tindakan yang lebih kejam lagi, ya, yang justru tidak pernah beliau alami sebelum itu dari kaumnya. Ya, setelah wafatnya dua orang ini, apa yang beliau alami di Mekah juga dialami para sahabat yang mengikutinya. Bapak Ibu, menurut Ibnu Ishaq ini ahli sejarah, setelah Abu Thalib pamannya ini meninggal dunia, keadaan orang-orang Quraisy itu semakin menjadi-jadi tadi. Sampai-sampai orang-orang awam Quraisy pun berani melempar kotoran ya ke atas kepala beliau. Sehingga ada di antara mereka yang tiba-tiba mendekati Rasulullah, lalu menaburkan debu di atas kepala beliau. Ini orang-orang awam yang menurut tatanan sosial kemasyarakatan, grade-nya itu yang paling rendah. Itu sudah berani, Bapak Ibu. Hingga beliau masuk rumah, sedang debu-debu itu masih memenuhi dan mengotori rambut kepala beliau. Kemudian salah seorang putri beliau menyaksikan keadaan ini, berulang-ulang juga. Ya, ketika Uqbah bin Abi Mu'id itu ya melempar kotoran unta ketika Nabi Muhammad sujud ya pada itu dekat Ka'bah. Lalu kemudian putrinya ya yang namanya Fatimah ini, Bapak Ibu, untuk membersihkan kotoran itu dari punggung Rasulullah. Ini juga begitu. Ya, debu ini dilemparkan ke atas kepala Rasulullah ini. Jadi kepala rambutnya itu sampai berdebu. Kemudian salah seorang putri beliau itu menyaksikan keadaan ini. Ya. Nah, lalu kemudian bergegas ini putrinya ini yang namanya Fatimah ini bangkit untuk membersihkan debu-debu itu sambil sesengguhan Bapak Ibu. Ya, sambil menangis. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Tak perlu menangis wahai putriku, karena Allah akan melindungi bapakmu ini." Beliau juga bersabda, "Aku belum pernah mendapat gangguan yang paling menyakitkan dari kaum Quraisy ini, kecuali sesudah pamanku dan istriku meninggal." Nonton Bapak Ibu. Ini dalam sabdanya. Karena kesusahan dan kedukaan yang bertumpuk inilah, maka pada tahun ini tahun yang ke-10. Ya, tahun ke-10 kenabian Bapak Ibu dalam sejarah. Beliau menyebutnya sebagai Amul Huzni. Jadi tahun duka cita. Itu rupanya juga sebutan ini pun sangat masyhur dalam kalangan ahli sejarah. Jadi Amul Huzni, tahun duka cita. Rasulullah nyebut begitu. Karena keadaan inilah beliau berencana pergi menuju Taif. Oh, ngoten Bapak Ibu. Jadi Taif ini sebuah kota ketiga setelah Mekah dan Madinah. Ya. Apa maksudnya Nabi Muhammad ini berencana untuk menuju ke Taif? Rapunya Rasulullah ini mengharap setitik harapan. Ya. Mereka itu kiranya berkenan menerima dakwah Nabi ini. Istilahnya Nabi Muhammad itu rupanya minta suaka. Ngeten. Atau sekurang-kurangnya mau melindungi dan mengulurkan pertolongan dalam menghadapi kaum beliau ini yang ada di Mekah maksudnya. Sebab beliau seakan tidak ada lagi yang melihat seseorang yang bisa memberi perlindungan dan pertolongan. Karena apa? Karena paman dan istrinya yang sangat luar biasa mendukung itu sudah tidak ada. Nah, makanya Nabi Muhammad itu seakan tidak ada lagi orang yang bisa memberi pertolongan dan perlindungan itu. Bapak Ibu, dalam sejarah, maka pada bulan Syawal, ya, tahun ke-10 dari kenabian, atau pada akhir bulan Mei, itu saya baca di Rohiqil Maktum, akhir bulan Mei, atau awal bulan Juni, tahun 619 Masehi.
Jadi tahun Masehinya sudah ada Bapak Ibu. Tapi tahun hijrahnya belum. Karena Nabi Muhammad kan belum hijrah pada saat itu. Rasulullah memutuskan pergi ke Taif. Ya, yang di dalam buku Rohiqil Maktum itu, yang jaraknya dari Mekah itu lebih kurang 60 mil. 60 mil. Itu kalau kita bahas 1 milnya itu kali 60. Jadi berarti lebih kurang itu 97 kilometer. Jauhnya jarak ini. Dari Mekah menuju ke Taif ini Bapak Ibu. Nggih. Ya, ngoten nggih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah 97 kilo. Jadi hampir 100 kilo. Ngoten. Ya, 60 mil itu menurut ulama sejarah. Bapak Ibu, kota ini ya berada di sebelah tenggara Mekah yang terletak pada ketinggian 1.700 ya, ada di bawah laut. Ngoten. Jadi itu maksudnya dari laut itu 1.700. Jadi berarti agak tinggi nih. Lereng pegunungan Bapak Ibu. Ya, pegunungannya disebut Serawat. Beliau menuju ke sana Bapak Ibu dengan berjalan kaki. Bayangkan. Jadi 100 kilo itu diwangi jalan kaki. Ngoten. Ya, jadi perginya jalan kaki, pulangnya juga jalan kaki Bapak Ibu. Lalu kemudian Rasulullah itu didampingi pembantunya. Ya, yang sangat setia, yang dijadikan anak asuh Rasulullah. Siapa dia? Yaitu Zaid bin Harisah. Bapak Ibu, Zaid bin Harisah. Dikisahkan bahwa setiap kali Rasulullah itu melewati suatu kabilah dalam perjalanan beliau itu selalu mengajak mereka, untuk mengajak mereka, menyeru mereka, memperkenalkan agama Islam ini. Ya, berarti Nabi Muhammad mengajak supaya mereka itu simpati ya, kepada risalah ini. Namun Bapak Ibu, dalam sejarah tidak ada satupun kabilah yang memenuhinya. Setibanya di kota Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menemui salah seorang kepala suku ternama yang ada di Taif itu, Bapak Ibu, yaitu suku Bani Thaqif. Jadi sukunya namanya Bani Thaqif. Di sana beliau bertemu dengan pemuka Bani Thaqif itu. Nonton. Yaitu 3 orang bersaudara dari kepala suku Bani Thaqif. Nah, di dalam sejarah dinyatakan itu namanya Ibnu Abi Yalil bin Abdi Kulal. Kemudian juga ya Mas'ud bin Abdi Kulal dan Hubaib bin Abdi Kulal. Jadi artinya 3 orang ini ya, mereka ini adalah anak keturunan Amr bin Umar As-Saqafi. Menurut sejarah. Jadi nanti Amr bin Umar As-Saqafi itu suatu kabilah suku ya yang masih dekat dengan Mekah, juga masih ada memiliki hubungan kerabat itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur nenek Rasulullah. Nonton Bapak Ibu, oke? Jadi Amr bin Umar As-Saqafi ini rupanya masih dekat, ada kerabat dengan Rasulullah dari jalur nenek Nabi, ya, dari ini ibu Nabi Hashim, jadi istrinya Hashim bin Abdul Manaf. Ya, ketika itu Rasulullah duduk menghadang mereka Bapak Ibu untuk meminta suaka kepada mereka dan mengajak mereka agar mereka itu menyembah Allah, mau menerima ajaran Islam, serta agar mereka sudi menolong agama Islam ini. Setelah mereka itu mendengar seruan beliau, seketika itu kepala suku Taif yang bodoh ini marah Bapak Ibu. Ngoten nggih? Jadi rupanya kedatangan Nabi itu tidak disambut dengan lemah lembut, gitu. Tidak disambut dengan penuh kesopanan, gitu. Seketika itu kepala suku Taif yang bodoh ini marah, mencaci maki Nabi, mendustakan beliau dengan perkataan-perkataan yang sombong, angkuh dan kasar. Itu dalam sejarah. Salah seorang di antara mereka berkata, ini ada perkataan yang rupanya dicatat ya, oleh ulama sejarah. Muhammad, berarti kain penutup Ka'bah telah terkoyak. Jika memang Allah telah mengutusmu sebagai Rasul,
Oh, ngoten. Apa ini maksudnya Bapak Ibu? Ya, kain penutup Ka'bah berarti sudah terkoyak jika memang Allah telah mengutusmu sebagai Rasul. Lalu orang yang kedua, ini kan ada 3 orang. Itu berkata lagi, apakah Allah tidak mendapatkan pilihan orang lain selain dirimu ini Muhammad? Masya Allah. Ini perkataan yang angkuh, sombong dan kasar. Kemudian orang yang ketiga berkata lagi, demi Allah, aku tidak sudi berbicara denganmu. Jika engkau benar-benar seorang Rasul, tentunya engkau lebih berbahaya jika aku harus menyanggah perkataanmu. Dan jika engkau membuat kedustaan terhadap Allah, berarti aku tidak layak berbicara denganmu. Setelah berkata dengan perkataan yang sombong dan angkuh ini, kasar ini, mereka mengusir Bapak Ibu. Jadi tidak cukup cuma hanya kekasaran ucapan, tetapi mereka mengusir beliau dari rumah mereka. Agar Rasulullah keluar, agar Rasulullah pergi dari kota Taif itu. Masya Allah. Bapak Ibu, jika tidak, beliau diancam akan dibunuh saat itu pula. Setelah mendengar cercaan, caci maki dan ancaman mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari hadapan mereka. Lalu seraya berkata, jikalau kalian tidak sudi menerima kedatanganku di sini, tidak mengapa, kata Rasulullah. Tetapi janganlah kedatanganku ini disiarkan kepada penduduk kota ini. Jadi maksudnya Nabi Muhammad ngomong, rahasiakan perkataanmu itu. Aku pun juga merahasiakan, ya. Jadi kamu jangan menyiarkan kepada penduduk kota ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun demikian Rasulullah masih menginap di Taif. Jadi menurut sejarah, Rasulullah juga masih menginap Bapak Ibu di kota di tengah-tengah penduduknya ini. Selama 10 hari menurut sejarah. Selama itu pula beliau juga menemui kepala suku Taif yang lainnya dan mengajak mereka masuk agama Islam. Ternyata rata-rata respon mereka sangat negatif. Begitu menurut kesimpulan ulama sejarah. Pada akhirnya malah mereka mengusir Rasulullah dari negeri mereka. Mereka berkata, keluarlah kamu dari negeri kami ini. Kemudian mereka pun memprovokasi orang-orang yang bodoh mereka untuk membuli dan mengusir Rasulullah. Mereka berdiri berjejer Bapak Ibu menghadang jalan beliau, lalu melempari beliau dengan batu. Subhanallah. Hingga kaki-kaki beliau berdarah, sementara Zaid bin Harisah berusaha melindungi beliau dengan tubuhnya, sehingga kepala dan sekujur tubuhnya terkena lemparan batu sampai berdarah juga. Masya Allah. Bapak Ibu, akhirnya Rasulullah bersama Zaid bin Harisah itu lari Bapak Ibu. Masya Allah lari. Meninggalkan Taif ini. Mereka tetap mengejar, membuntuti keduanya dengan melempari batu sampai Rasulullah bersama Zaid bin Harisah ada di suatu kampung Bapak Ibu bernama Kornus Sa'alib. Ini ada suatu kampung namanya Kornus Sa'alib. Di sini ada suatu kebun. Dan kebun itu Bapak Ibu miliknya Utbah dan Saibah. Keduanya adalah anak Robi'ah. Jadi berarti kebun itu miliknya musuhnya Rasulullah. Ya, yang pada saat itu keduanya sedang berada di dalam kebun itu. Pelarian Rasulullah sudah mencapai jarak sekitar 3 mil. Loh, sampai dicatat ini ulama sejarah. 3 mil itu Bapak Ibu, ya dari Taif. Jadi Rasulullah itu lari sampai mencapai 3 mil. Itu kurang lebih 5 kilo. Dan Rasulullah dikejar, dibuntuti, kemudian dilempari batu itu. Subhanallah. Rasulullah bersama Zaid bin Harisah akhirnya masuk ke area kebun itu. Lalu kemudian Rasulullah itu beristirahat menenangkan kegundahan di bawah sebuah pohon anggur yang lebat lagi rimbun. Bapak Ibu, setelah duduk beberapa saat dan merasa sudah tenang pikiran Rasulullah, Bapak Ibu, pada saat inilah Rasulullah berdoa kepada Allah, Bapak Ibu. Dengan penuh harap, Rasulullah mengadu untuk menyerahkan dirinya secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisanya cuma dongo. Nonton ya? Ini juga bisa kita ambil Bapak Ibu hikmah.
kita ini jangan meremehkan doa. Kadang-kala kan ada orang ngomong begini, Bapak Ibu. Ngomongnya begini, ya. Lak ndonga tok, ya gak usaha. Padahal doa itu juga usaha. Jadi kita ini usaha ini kan macam-macam. Bisa usaha itu dengan ucapan, bisa usaha juga dengan perbuatan, bisa usaha itu dengan doa. Dan banyak rupanya doa-doa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini rupanya yang banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh karena itu panjenengan jangan patah semangat apabila sudah tidak mampu lagi berusaha dengan perbuatan, berusaha dengan ucapan, dongo kepada Allah, berdoa karena hanya Allah yang Maha Kuasa yang akan bertindak sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada kisah ya di dalam satu riwayat yang sahih, anaknya Nabi Abi Lahab, ya Utbah bin Abi Lahab, itu kan pernah rupanya meludahi Nabi Muhammad. Cuma tidak kena ludah itu, ya tidak mengenai Nabi. Lalu kemudian Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, datangkan ya makhlukmu yang akan membunuh anak ini, membunuh orang ini. Ketika Utbah bin Abi Lahab ini, Bapak Ibu, itu berdagang waktu itu di Syam, ya dia menginap dalam satu padang belantara begitu. Akhirnya kemudian ada singa yang masuk menyibak, kemudian memakan kepalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian pada saat itu dia mengatakan waktu singa itu menyibak untuk masuk ke dalam perkemahannya itu, ini rupanya doa Muhammad ini kayaknya akan terjadi pada diri saya ini. Begitu Bapak Ibu sadar dia. Lah, ini doa. Oleh karena itu dengan hormat jangan sampai kita meremehkan doa. Doa umukhul ibadah. Doa itu adalah otak benaknya ibadah. Lah, Nabi Muhammad berdoa Bapak Ibu. Bagaimana doanya ini? Doa ini terkenal ya. Diriwayatkan oleh banyak perawi-perawi hadis. Ini ada doa. Ini saya ingin membacakan doanya ini. Ya, Allahumma inni asku ilaika du'fa quwati wa qillata khilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku. Mantan Bapak Ibu. Kekurangan daya upayaku ya Allah di hadapan manusia. Wahai Allah, wahai Tuhan, ya yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhan yang melindungiku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang yang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau Engkau serahkan kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli ya Allah. Sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Subhanallah. Ini doanya yang luar biasa. Aku berlindung kepada cahaya wajah-Mu ya Allah yang menyinari kegelapan dan yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Dari kemurkaan-Mu dan yang akan Engkau timpakan kepadaku. Kepada Engkaulah aku mengadukan keadaanku ini ya Allah, sehingga Engkau ridho kepadaku dan tiada daya upaya melainkan dengan kehendak-Mu. Bapak Ibu, ini hadis riwayat Imam Tabrani dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Rasulullah SAW telah menghadapi penganiayaan tersebut dengan penuh ridho. Masya Allah, ridho gitu. Dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan sabar. Seandainya Rasulullah itu tidak sabar menghadapinya, tentu Rasulullah akan membalas Bapak Ibu jika suka. Tindakan orang-orang jahat dan para tokoh Bani Thaqif yang mengerahkan mereka. Namun ternyata Rasulullah tidak melakukannya. Wah ini, jadi Rasulullah itu ridho. Sikap Rasulullah yang demikian ini dijelaskan dengan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Siti Aisyah. Ngeten Bapak Ibu, hadisipun. Ya. Siti Aisyah itu berkata, wahai Rasulullah,
pernahkah engkau mengalami peristiwa yang lebih berat dari peristiwa Uhud? Peristiwa perang Uhud maksudnya. Jawab Nabi, aku telah mengalami berbagai penganiayaan dari kaummu, wahai Aisyah. Tetapi penganiayaan terberat yang pernah aku alami dan aku rasakan ialah pada hari Aqobah, di mana aku datang dan berdakwah menyeru ya Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kilal, tetapi dia menolak tawaran dakwaku. Kemudian aku kembali dengan perasaan tidak menentu, sehingga aku baru tersentak dan tersadar ketika aku di Kornus Sa'alib. Lalu aku angkat kepalaku, aku pandang dan tiba-tiba muncullah malaikat Jibril memanggilku. Seraya berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Oh, ngatakan Bapak Ibu. Ya, ini Jibril ngomong. Ya, ngomongnya, sungguh Allah telah mendengar perkataan kaummu Muhammad terhadapmu. Dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan sesukamu. Ngoten. Ini malaikat Jibril. Lalu kemudian Nabi Muhammad melanjutkan kisahnya. Kemudian malaikat penjaga gunung ini datang. Memanggilku, kata Rasulullah. Dan mengucapkan salam kepadaku. Assalamualaikum. Ya Muhammad. Lalu kemudian malaikat penjaga gunung tadi berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung, dan Rabb-mu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Masya Allah, jika engkau suka, aku bisa membalikkan gunung Aksabain, maksudnya 2 gunung ya yang ada di Taif ini, ke atas mereka. Jawab Nabi bagaimana Bapak Ibu? Wahai malaikat, aku hanya menginginkan semoga Allah berkenan mengeluarkan dari anak keturunan mereka generasi yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam jawaban yang disampaikan Rasulullah ini, Bapak Ibu, tampak kepribadian beliau yang amat menawan, subhanallah. Akhlak beliau yang agung, sulit dicari bandingannya seperti itu. Rasulullah merasa senang dan hatinya tentram karena mendapat pertolongan gaib yang diulurkan Allah dari atas 7 langit ini. Subhanallah. Jadi Rasulullah pada saat itu, Bapak Ibu, rupanya tidak ada dalam lubuk hati dan pikirannya itu ingin membalas. Iso nggak kira-kira kita ini? Cuman Rasulullah berdoa. Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Di dalam satu hadis riwayat Ahmad, Rasulullah juga berdoa, ya Allah. Apa doanya? Anugerahkan mereka-mereka yang melempari batu aku ini petunjuk-Mu ya Allah. Petunjuk-Mu ya Allah. Karena mereka itu rupanya tidak mengerti apa yang aku sampaikan ini. Dan aku ingin mengharap ada anak keturunannya besok yang akan mau menerima dakwahku ini. Yang akan mau, rupanya menyembah-Mu ya Allah. Begitu Bapak Ibu. Jawaban Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minta agar supaya mereka itu dianugerahi petunjuk. Mungkin kalau kita Bapak Ibu mungkin ya, kalau kita dilempari selama sejauh 5 kilo kayak begitu, lalu kemudian kepala Nabi, lalu kemudian sekujur tubuh Nabi Muhammad itu yang berdarah-darah ya Bapak Ibu. Kemudian apalagi yang Zaid bin Harisah pada saat itu rupanya berdarah-darah kayak gitu. Bagaimana kita? Kita mungkin akan mengatakan, ya Allah malaikat, angkat naik gunung itu. Subhanallah, mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Nah ini ya, ada lagi di sini. Ada satu kisah kesabaran Rasul gitu Bapak Ibu. Nah, kesabaran Rasul itu gini. Nah ini dalam satu riwayat yang sahih. Ini Abu Lahab pamannya itu kan pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Dan Rasulullah itu kan ya rupanya apabila saudara Bapak Ibu tidak menjenguk ya besuk kepada apalagi keluarganya ya namanya Abu Lahab itu. Ternyata Abu Lahab itu jebak.
Ya, di depan pintu itu rupanya digali sumur. Digali sumur, Bapak Ibu. Nah, maksudnya biar Muhammad itu nanti setelah buka pintu, lalu kemudian biar jeblos ke sumur itu. Ya, biar masuk ke sumur. Jadi tinggal nanti Abu Lahab itu membawa batu lalu kemudian menimpakan batu di atas kepala Nabi. Bagaimana malaikat Jibril pada saat itu menghadang Rasulullah. Muhammad, sebenarnya pamanmu itu pura-pura saja. Jadi kamu jangan teruskan, kamu membuka pintunya. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah itu pulang Bapak Ibu pada saat itu. Berbalik. Gitu. Lalu dipanggil itu sama Abu Lahab ini. Muhammad, Muhammad. Akhirnya aneh di sini. Abu Lahab itu lupa kalau dirinya itu menggali sumur itu, Bapak Ibu. Akhirnya Abu Lahab itu yang kecemplung sumur. Ini kisahnya. Setelah kecemplung sumur, kemudian dipanggil, Muhammad, tolong ini pamanmu, tolong pamanmu. Bagaimana? Rasulullah tetap kembali lagi untuk mengulurkan tangannya itu. Dan ini sebuah mukjizat ya. Di dalam satu hadis riwayat itu, rupanya tangan Rasulullah jadi panjang, Bapak Ibu. Untuk menarik daripada tangan pamannya Abu Lahab ini. Yang kurang ajar ini. Mungkin kita, nuwun sewu, kita nih, ini kan alam kita itu ya. Mungkin kita sudah tidak anu lagi Bapak Ibu. Ya gregetan gitu ya mungkin ya. Mungkin kita akan membawa batu terus ditimpa kepala kan. Tapi Rasulullah bagaimana? Ditarik itu tangannya paman Abu Lahab yang selalu kemudian mengganggu dan menyakitinya itu. Subhanallah. Ya, itulah salah satu di antara kesabaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kondisi Rasulullah yang sangat memprihatinkan ini. Ternyata dipantau dari jauh oleh anak Robi'ah tadi Bapak Ibu yang ada di kebun tadi. Ya berkat doa Rasul, ya tergeraklah rasa iba di dalam hati kedua orang ini. Anaknya Robi'ah tadi Bapak Ibu yang ada dalam kebun itu. Ya, anak laki-laki Robi'ah itu memiliki kebun itu. Keduanya mengutus pelayan mereka, memanggil pelayan mereka. Yang dipanggil itu adalah namanya di sini dicatat dalam sejarah, itu namanya Adas. Adas ini adalah orang dari ini Bapak Ibu, dari Nineveh. Jadi kalau kita lihat ini agamanya itu agama Nasrani. Ya, untuk membawakan tangkai buah anggur, kisahnya begitu kepada Rasulullah. Ya, memang ini atas instruksi daripada juraganya tadi. Ketika beliau memulai memakan buah anggur itu, keluarlah dari lisan beliau kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mantan kan kisahnya begitu. Melihat kejadian ini, Adas tadi Bapak Ibu, budaknya tadi, tersentak merasa heran dengan apa yang ia dengar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Berdasarkan beberapa riwayat hadis, Adas mengatakan, demi Allah, kata itu katanya tidak pernah diucapkan oleh penduduk daerah ini, sehingga ia bertanya kepada Rasulullah. Dan waktu itu kan Adas ini tidak mengerti siapa ya laki-laki ini, ya tentang kalimat itu. Tanya dia, ya. Hal ini Rasulullah justru balas bertanya, siapa engkau itu? Aku adalah Adas. Ya, kamu dari mana? Aku dari negeri Nainawa. Ngaten. Lalu agamamu apa? Agama saya adalah Nasrani. Ngaten Bapak Ibu, ini Adas nih. Nainawa itu provinsi di Irak gitu. Kalau saya lihat di kamus itu adalah ibu kotanya Mosul itu. Jadi di Irak, Nainawa Bapak Ibu ya. Rasulullah langsung menanggapinya dengan ya engkau dari negeri mana? Aku dari negeri Nainawa, kan gitu. Ya. Ya. Lalu kemudian kamu kenal enggak di negerimu itu ada seorang laki-laki yang soleh yang bernama Yunus bin Matta. Ngaten Bapak Ibu. Yunus ya, Yunus bin Matta. Lalu Adas itu membenarkan ucapan Rasul tersebut dan balik bertanya, loh kok bisa Anda tahu dengan Yunus bin Matta itu? Rasulullah menjawab, naam, iya, beliau itu adalah saudaraku. Beliau itu adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Mendengar jawaban Rasulullah itu secara spontan,
Adas langsung memeluk Rasulullah, mencium kepalanya, tangannya, dan kedua kakinya, Bapak Ibu. Masya Allah. Ya. Melihat kejadian itu, kedua anak Robi'ah, ya, yang saling berbisik gitu. Pembantu itu telah dirusaknya katanya. Ini dalam berbisik begitu. Wah, pembantuku ini dirusak oleh mereka. Celaka kamu, apa yang telah kamu lakukan? Tanya mereka berdua ya setelah Adas itu kembali. Wahai Tuanku maksudnya. Jeraganku, di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang lebih baik daripada orang itu. Dia telah mengabariku sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Nah, kata Adas begitu Bapak Ibu. Celaka kamu, katanya anaknya Robi'ah tadi. Wahai Adas, jangan sekali-kali dia membuatmu keluar dari agamamu. Karena agamamu jauh lebih baik daripada agamanya. Bapak Ibu, rupanya diskusi ini gitu ya, sudah menyangkut agama Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah keluar dari kebun itu dalam keadaan murung, sedih dan hati yang teriris-iris. Lalu kemudian Rasulullah berbalik menuju ke Mekah Bapak Ibu, melanjutkan perjalanannya itu. Menurut Ibnu Ishaq, setelah itu Rasulullah meninggalkan Taif dan kembali ke Mekah. Ketika beliau telah sampai di Wadi Nakhlah, Rasulullah menetap di sana beberapa hari. Kemudian bangun pada tengah malam, Bapak Ibu, untuk melaksanakan sholat. Ketika itulah beberapa makhluk bangsa jin yang disebutkan oleh Allah. Yani, Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad ini rupanya tahajud malam, maksudnya sholat malam pada saat itu, ya, lewat dan mendengar Rasulullah membaca Quran. Berarti Rasulullah itu. Begitu Rasulullah selesai sholat, ya, lalu kemudian Rasulullah pada saat itu dikoping oleh jin. Ya, jadi Allah rupanya mengirim bangsa jin pada saat itu. Jin-jin itu lewat. Jadi memang di sekitar kita ini sebenarnya kan banyak jin Bapak Ibu. Kita pun juga tidak mengerti kan. Nah pada saat itu rupanya jin-jin itu tadi mendengar bacaan Nabi Muhammad ketika itu. Kan ngoten. Lalu kemudian jin-jin tadi bergegas kembali kepada kaumnya. Seraya memerintahkan agar kaumnya beriman dan menyambut apa yang baru mereka dengar. Bapak Ibu, kisah mereka ini disebut dalam Quran. Nuhun sewu, ini Pak Jandi mau menawi kerso. Haji, Assalamualaikum Pak Jandi. Ini Bang Ustaz. Lah, nggih Pak. Saya bacakan ya Pak ya. Ini panjenengan buka surat yang ke-46. Al-Ahqaf. Jadi pada saat Nabi Muhammad itu sholat pada waktu malam itu, lalu Nabi Muhammad membaca ayat Bapak Ibu. Nah ini surat 46 Al-Ahqaf ayat 29. Mulai ayat 29. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Monggo, silakan Pak Jadi. Dan ingatlah, ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami,
Sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dan azab yang pedih. Ya, terima kasih Pak Jandi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata di sekitar kita ini ada makhluk jin yang selalu mendengar kita. Kita tidak bisa melihat mereka, tetapi mereka itu welo-welo, terang benderang. Itu melihat kita dan mendengar apa yang kita ucapkan ini. Dan Bapak Ibu, kita jangan punya persepsi bahwa jin itu jahat semua. Ternyata jin itu ada yang beriman kepada Allah. Nah, demikian pula manusia juga. Ada yang beriman juga, ada yang tidak beriman. Jin juga begitu. Ada yang beriman, bertakwa kepada Allah. Nah, jadi oleh karena itu kita tidak bisa gebiah-uyah kalau jin itu jahat. Yang jahat itu setan, Bapak Ibu, bukan jin. Ya, maksudnya setan. Jadi setan itu apa? Setan itu adalah sifat buruk yang ada pada bangsa manusia dan jin. Nonton ya. Jadi sifat jahat yang ada pada bangsa manusia dan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada bangsa manusia itu yang disebut setan oleh Allah. Juga ada bangsa jin yang disebut setan oleh Allah. Nonton. Nah, oleh karena itu kalau ada manusia itu kok jahat, maka disebut setan. Setan manusia. Ada jin yang jahat, maka dia juga disebut setan dari bangsa jin. Oh, ngaten. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, lalu kemudian jin-jin tadi itu lalu kemudian bergegas kembali kepada kaumnya. Ya, setelah mendengarkan bacaan Nabi Muhammad itu tadi. Nah, kemudian mereka mengatakan, ya kaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ngaten Bapak Ibu. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Quran ini membenarkan kebenaran yang ada muat di kitab Taurat dan Injil itu. Membenarkan. Kalau memang isi kitab Taurat dan Injil tadi kok bertentangan dengan Quran, maka berarti itu adalah sudah dirubah. Kalau tidak bertentangan dengan Quran, berarti itu adalah dibenarkan oleh Al-Quran. Jadi kita lihat aja. Kalau ada faham keyakinan apa saja, lo kok bertentangan dengan Quran, apalagi bertentangan dengan hadis Nabi yang sahih, Bapak Ibu ya, maka berarti itu kan penyimpangan itu terhadap Quran. Ngerti kan? Terus yang kedua, begini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Lupa, apakah masih ada Taurat dan Injil itu? Ngerti? Kebenarannya masih ada. Tetapi rupanya redaksinya sudah tidak ada lagi. Jadi lafadznya itu sudah hilang. Sudah tidak dijaga oleh Allah. Kemarin sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kenapa Pak? Kok dua kitab itu tidak dijaga? Karena kok tidak seperti Quran dijaga Allah? Kalau Quran itu kan sudah ada ayatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Muhammad, kami yang menurunkan Al-Quran ini. Dan kami pula yang menjaga atau memelihara Al-Quran ini. Jadi Quran ini masih dijaga oleh Allah. Loh kenapa Pak? Dua kitab itu kok tidak dijaga oleh Allah? Di dalam Quran sudah dijelaskan bahwa isi kitab Taurat dan Injil itu sudah dihimpun di dalam kitab suci Al-Quran. Lalu kemudian masih adakah kitab itu? Sekarang sudah tidak ada lagi. Kebenarannya saja yang sudah dihimpun oleh Allah di dalam Quran itu. Tapi kitab itu sudah tidak ada, Bapak Ibu. Karena apa? Karena sudah tidak ada seorang pun yang hafal kitab itu. Dan yang ada sekarang itu adalah terjemah. Ngerti mawon, nggih?
Seperti itu. Jadi saya ingin menjelaskan kepada panjenengan, lah yang ngomong ini jin. Ya, tadi ngomong, ya, kitab ini membenarkan musaddiqal lima baina yadaihi yahdi ilal haqi wa ila thoriqi mustaqim. Membenarkan apa yang ada pada ya umatnya Nabi Musa yang taat itu kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu punya kaum. Apa kaumnya? Bani Israel dan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi dan bangsa Israel. Kan? Nah, oleh karena itu rupanya mereka sudah menciptakan agama baru yang disebut agama Yahudi. Jadi agama Yahudi itu agama baru, bukan instruksi dari Allah. Sedang agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu nggih. Nah, bagaimana lalu kemudian Nabi Muhammad masih tetap terus Bapak Ibu ya menuju Mekah. Kemudian Nabi Muhammad ini minta suaka itu. Jadi agar rupanya itu dikawal ya oleh seseorang. Masalahnya kalau tidak dikawal, maka Nabi Muhammad akan dibunuh. Karena apa? Zaid bin Harisah itu melanjutkan perjalanan menuju Mekah itu saat itu Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau hendak pulang ke Mekah sedangkan penduduknya telah mengusirmu dari sana?" Beliau menjawab, "Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan membela nabinya." Lalu Nabi Muhammad mengutus seorang laki-laki dari kabilah Khuza'ah untuk menemui yang namanya Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah ingin masuk Mekah dengan perlindungan. Ya, keinginan Nabi ini diterima oleh Mut'am. Ngoten Bu, Bapak Ibu. Dalam suatu riwayat bahwa Abu Jahal bertanya kepada Mut'im, ini Mut'amnya nih, "Apakah engkau hanya sekedar memberi jaminan saja, wahai Mut'im? Ya, atau jaminan perlindungan ataukah menjadi pengikut umat Muhammad, pengikut agama Muhammad?" Lalu kemudian Mut'im ini Bapak Ibu lalu ngomong, "Aku hanya memberi jaminan perlindungan saja." Kalau begitu kami akan melindungi siapapun yang engkau lindungi, kata Abu Jahal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu masih nanti berlanjut bagaimana kelanjutan Nabi Muhammad pada saat ini untuk menyiarkan agama Islam waktu itu kembali ke Mekah lagi tadi ya setelah dari Taif itu. Ini kronologinya Bapak Ibu akan kita bahas nanti kelanjutan daripada kisah ini, dan inilah nanti akan terjadinya ada perjanjian Aqobah pertama dan perjanjian Aqobah kedua. Lalu Rasulullah nanti akan hijrah menuju ke Madinah. Kita ikuti kisah ini dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita banyak pengetahuan mengenai hikmah-hikmah di balik daripada perjalanan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Jazwar. Terima kasih Pak Ji.